Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu atau siapapun yang menyimak video ini, pada kesempatan ini saya ingin coba sedikit berbagi untuk bagaimana kita bisa misalnya mendefinisikan dari misalnya ada suatu tempat, ya, ada suatu tempat, ada data-data guru misalnya data pelajaran. Nah, di sini ada informasi dari tiap guru ini masa kerjanya seperti ini. Nah, tentunya nanti kita bisa tahu ini berapa lama dia bekerja. Gitu ya. Hanya di sini mungkin kita ingin membuat kategori, misalnya senior, senior junior, junior, ya. Nah, misalnya tiga kategori itu, nah, tentunya bisa saja sebenarnya kita buat definisi sendiri, ya definisi sendiri. Mana yang masuk senior antara senior junior dan masuk junior. Di sini saya coba ingin sharing bagaimana kita bisa melakukan pendekatan dengan lebih secara matematis gitu ya. Dengan matematis ini akan bisa lebih kita bisa mengakomodir semua kemungkinan-kemungkinan tersebut ya. Nah, ini salah satu pendekatan menggunakan konsep fuzzy ya. Nah, di sini kita punya data seperti ini ya. Nah, kita mulai dari data-data sini, mulai lama bekerja. Nah, di sini ada data bekerja dari 19 tahun dan sampai 0 tahun. Ya, artinya 2021 0. Nah, kalau bekerja 2002 berarti 19 tahun. Nah, dari data-data ini kita coba buat menjadi bentuk grafik. Ya, bentuk grafik ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya menggunakan Google Spreadsheet. Bentuk grafiknya itu ternyata menjadi seperti ini. Nah, seperti ini bentuk grafiknya ya. Nah, ini bentuk grafiknya kalau dikatakan linear, sebenarnya juga tidak linear ya. Kalau mungkin bentuk garisnya seperti ini terus, ya memang bisa mendekati linear ya. Tapi di sini ada satu bentuk ya sebenarnya agak melengkung di sini ya. Ini melengkung, terus kemudian ini ada menaik, terus ini mulai mendekati datar lagi. Ya. Sehingga melihat dari grafis ini sebenarnya ya kita bisa misalnya menggabungkan beberapa bentuk grafik. Oh, ini grafik lurus, ini grafik agak melengkung lurus, ini melengkung lagi gitu ya. Nah, ini ya artinya bisa dengan berbagai macam pendekatan gitu ya. Nah, di sini kita pernah mengetahui mungkin ada satu bentuk kurva namanya kurva sigmoid ya. Nah, kurva sigmoid itu punya bentuk seperti ini ya. Nah, jadi ada datar dulu, lalu menaik, kemudian mendatar lagi. Nah, saya melihat bahwa ini itu mendekati seperti ini. Kenapa? Karena di sini mendatar. Nah, di sini mulai menaik, 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 menaik. Di sini mulai datar lagi. Nah, jadi grafik ini mendekati grafik sigmoid. Karena ini mendekati grafik sigmoid, maka berarti kita gunakan persamaan sigmoid untuk menentukan nanti senior, senior junior ataupun junior. Nah, kita bisa cari referensinya. Ya, ini contohnya di sini ya. Nah, kita bentuk ya, artinya kalau kita menggunakan bentuk sigmoid, nah, di sini kita belah tiga titik gitu ya, belah tiga titik yang disebut sebagai alfanya, betanya dan gamanya. Nah, kalau alfa ini yang di sini pada saat di sini dia mulai naik, ya ini sebagai alfanya. Kemudian betanya kurang lebih di tengah dari dua ini. Kemudian gamanya yang mulai mendatar lagi. Nah, karena di sini kita melakukan pendekatan, betanya ini ya, beta berarti yang tengah ya. Nah, kita lihat alfanya dulu, alfa ini. Nah, alfa ini diambil yang mulai menaik. Nah, saya ambil aja nilai 5 ya. Pendekatan ambil nilai 5. Kemudian gamma ini mulai mendatar. Nah, gamma itu di sini nih. Mulai mendatar ya di sini. Berarti gamanya 19. Nah, kemudian untuk titik tengahnya, nah, kita sebenarnya bisa ambil di sini ya. Ini saya ambil 15 ya.
Ya, sebenarnya bisa juga ambil di sini. Ya. Nah, ini contoh, kalau contoh ambil 15 ya, nanti sebenarnya bisa Anda ganti. Nah, kalau ambil 15 di sini, ya karena ini saya angka grafiknya itu seperti ini ngambilnya. Set situ mulai naik di sini gitu ya. Jadi saya ambil di sini 15. Nah, sehingga kita sudah definisikan alfa, beta dan gamanya. Nah, kemudian setelah itu kita dari alfa, beta, gamma ini kita gunakan pendekatan fazi yang fazi itu yang Anda pernah pelajari bahwa di situ ada area nilai 0 ya. Artinya kalau 0 itu bukan anggota sama sekali. 1 ya, anggota penuh. Ya, di sini kan kita mulai senior ya. Berarti di sini anggapnya ini sebenarnya penuh senior. Di sini senior juga tapi tidak anggota penuh. Sampai di sini bukan betul-betul bukan senior. Jadi kalau ini senior, ini area kita katakan senior junior, ini kita katakan junior di sini. Nah, artinya dengan kita sudah definisikan seperti ini, lalu kita gunakan persamaan nih. Jika nilai X-nya kurang dari alfa, artinya kalau kurang dari, berarti kalau di sini berarti kurang dari alfa, yaitu 5, masuk junior. Ya. Kemudian jika dia lebih besar dari gamma, maka masuk senior. Ya. Nah, kalau di antaranya, ya senior penuh. Kalau di antaranya bisa senior, junior. Nah, jadi kalau di sini antara X-nya antara alfa sama beta, menggunakan persamaannya ini. Kalau dia berada di sini gunakan persamaan yang ini, kalau yang di sini sama di sini kita gunakan persamaannya di sini. Ya. Nah, jika dia lebih besar dari gamma maka 1 nilainya. Nah, ini kita implementasikan ke sini ya, kita bisa gunakan Excel untuk menghitung bobot di sini. Nah, gitu ya di sini. Nah, ini mungkin agak panjang ya formulanya. Ini saya turunkan biar kelihatan. Nah, ini ya. Nah, di sini, nah, formulanya di sini adalah, nah ini L6 ya, L6 ini, ya berarti yang ini, L, ya, L6, yang ini ya, L6, apakah lebih kecil dari sheet F37? Nah, sheet F37 yang ini tadi. Nah, ini, sheet F37. Nah, ini yang tadi kita tulis di sini. Alpha ya, alpha. Jadi yang pertama yang ini, apakah kurang dari ini? Kalau dari ini berarti dia angkanya 0. Ya. Ya, jadi kalau di sini kita lihat seperti ini. Nah, ini kalau nilainya di sini adalah kurang dari 5, ya, kurang dari 5, maka nanti akan keluar nilainya 0. Ya. Yang Anda lihat di sini 0, ini 0, 4 juga 0, ya, jadi ini keluar nilai 0 ya. 0 juga 0. Ya, terus kemudian 0 lagi ya. 1 juga 0, 3 juga 0, 2 juga 0. Nah, itu udah masuk dari kategori junior. Nah, sekarang kalau nilainya itu berarti antara 5 sampai 15. 5 sampai 15. Nah, kita akan bersama ini 2 kali X min alpha dibagi gamma min alpha dikuadratkan. Nah, ini berarti kalau tidak termasuk, jadi tinggal kita tulis ini. Berarti ini enggak, kalau tidak berarti yang ini. Apakah sheet F37 lebih kecil dari L6? Nah, ini karena ada 2 antara, kita bisa gunakan N. Ya, di Excel kita gunakan N. Nah, berarti ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Ini tadi. Ya, jika ya, jadi rumusnya nanti akan keluar ya seperti ini. Nah, ini contohnya ini ya. Nah, ini 8 keluar 0,03. Ya, artinya ini dari rumusan di sini. Ya. Terus 7 ya keluar 0,02. 9 keluar 0,04, 8 keluar 0,03 gitu ya. Nah, jika ini tidak terpenuhi, maka menggunakan rumus yang di sini. Ya, nah rumus di sini ya, maka misalnya ada yang ya, kita lihat nih. Ya, ternyata di sini ada 16 jadi 1 ya. 19 jadi 1. 13 0,08.
Ya, tapi di sini kenapa keluar senior? Karena di sini nah di sini kita definisikan nih, artinya dari nilai-nilai tadi dapat, ya. Artinya dari rumusan ini kan didapat nilai-nilai ini. Nah, nilai-nilai ini kita tinggal mau definisikan nih, apa nih? Artinya kalau ini kan yang 19, ini senior. Ini masuk senior. Kita boleh senior. Sebenarnya kalau Anda mau buat jadi senior juga bisa gitu ya. Hanya di sini lihatnya kalau nilainya 0 lebih dari 0,08 ya, maka dia masuk senior. Maka di sini ternyata baca kalau 0,08 persis di sini yang keluar ya senior ini. Kemudian jika nilainya keluar antara 0,05 sampai 0,08 keluar semi senior. Dan ternyata ini tidak ada. Ya. Kemudian lebih besar dari 0,01 sampai 0,05 senior junior dan setelahnya junior. Sehingga bisa kita definisikan ya angka-angka ini. Ya. Nah, ini bisa kita ganti ya. Misalnya kalau tadi ya, kita coba ini kan tadi betanya 15. Coba kalau saya pikir ini kayaknya lebih dekat ke 10 gitu misalnya ya. 10 gitu ya. 10 ini berarti kita ganti betanya berarti 10. Jadi untuk otomatis nanti di sini nanti akan berubah nih. Ya, nah ini. Ya, kalau 10 ternyata 13 jadi masuk 1 ya. Jadi nilainya 1. Ya. Tadi tidak 1 gitu ya. Ya, coba kita lihat tadi kalau 15 tadi di sini kita kasih 15. 15. Nah, kalau 13 masuk senior juga sih ya, tapi ininya 0,08. Ya, tapi kalau ininya saya rubah jadi 10 ya, betanya ini 10. Maka ini menjadi 1. Artinya dia masuk anggota penuh dari senior. Kita lihat ada yang berubah enggak? Ini senior junior, senior junior. Ya, semua senior junior enggak berubah, senior 16 senior, terus 16 ini juga senior, jelas ini senior, 8. Ini 9 senior junior ya. Sebenarnya masih nggak terlalu berubah, berbeda banyak ya. Yang berbeda tadi di sini nih. Ya, angkanya di sini. Kalau kita ubah misalnya tengahnya ini sepertinya adalah di sini gitu misalnya ya. Di sini kan ini tengah ya. Kita ambil misalnya di 9. 9 kita lihat masih hampir nggak terlalu berbeda ya. Ya, hampir sama 9 senior junior ya, ya seperti itulah ya. Oke ya, jadi ini contoh coba kita menotasikan pendekatan untuk mendefinisikan area senior junior, area satu batas-batas area, tapi kita tidak dengan cara langsung mengkira-kira nebak, tapi kita coba melakukan pendekatan secara lebih ilmiah ya. Sehingga dengan seperti ini biasanya akan lebih bisa lebih diterima gitu karena pendekatannya tidak menjadi ambigu gitu ya. Lebih ada alat ukurnya. Oke, mungkin demikian ya. Kalau ingin ada pertanyaan silakan di komentar ya. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.